Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika kabar kalian baik, Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, perkenalkan ya, di sini nama Ibu adalah Ibu Hani Nuraini. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Hani. Di sini kita akan belajar mata pelajaran matematika ya, dan kita di sini akan membahas materi dari kecepatan jarak dan waktu. Sebelum itu, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita pada hari ini dipermudah, diperlancar, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dzikni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita memulai juga, kita untuk meningkatkan nilai nasionalismenya, marilah kita sebutkan sila-sila Pancasila ya. Nah, yang pertama yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, benar. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita menyebutkan ini, Ibu akan mengenalkan mengenai kecepatan jarak dan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kecepatan jarak dan waktu itu sangat mudah untuk dijumpai dan ditemui. Salah satunya seperti di sini, contoh ya, di sini seperti bapaknya Dea. Nah, bapaknya Dea ini ia selalu pergi ke pasar yang berjarak 25 km dengan menempuh waktu selama perjalanan itu sekitar 2 jam. Nah, bapak Dea ini ia menggunakan sepeda motor. Nah, jadi kecepatan rata-rata yang ia pakai ialah 12,5 km per jam. Nah, anak-anak, untuk mengukur dari kecepatan kita bisa menggunakan speedometer. Lalu untuk mengukur jarak itu, kalau sekarang kan udah zaman-zamannya canggih ya. Nah, kita itu bisa menggunakan GPS atau secara manual, yaitu dengan menggunakan meteran. Atau kalau kita mengukur jaraknya pendek itu ya bisa dengan penggaris dan alat ukur baju juga bisa. Lalu untuk mengukur waktu bisa menggunakan stopwatch, bisa menggunakan jam dan alat bantu lainnya. Nah, Ibu telah mengenalkan pada kalian mengenai kecepatan, mengenai jarak, dan juga mengenai waktu. Nah, anak-anak, sekarang kita bagi ya per kelompok. Nah, dalam per kelompok itu kita bagi menjadi 5-6 orang ya. Duduknya melingkar. Nah, benar seperti itu. Nah, setelah itu duduk yang rapi. Setelah duduk yang rapi, buka buku cetaknya ya. Buka cetaknya dibuka, terus kalian baca lagi di halaman 20 itu mengenai kecepatan jarak dan waktu. Nah, kalian baca lagi di situ ada penjelasan yang lebih mendetail dan juga ada contoh-contohnya juga serta gambar-gambar yang akan membuat kalian lebih paham dan juga lebih mengerti dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini Ibu akan membantu kalian untuk memecahkan masalah dari kecepatan rata-rata, kecepatan waktu, dan juga kecepatan jarak. Nah, anak-anak, pada pengenalan awal tadi Ibu telah menjelaskan kepada kalian salah satu contoh bentuk kecepatan dari rata-rata. Di sini Ibu akan mencoba menjabarkan lagi dan juga lebih mendetail lagi kepada kalian. Sekarang kita mulai ya. Nah, Ibu meminta kalian untuk salah satu saja sih ya, salah satu untuk maju ke depan dan mempraktekkan mengenai jarak kecepatan rata-rata. Silakan. Oke, Denis ya, boleh Denis, ayo sini. Nah, Denis, sekarang kamu berjalan dari sini ke ujung tembok sana ya. Coba Ibu hitung, kalau Ibu udah bilang 3, jalan ya. 1, 2, 3. Oke, di sini teman kalian itu menghabiskan waktu 5 detik untuk jarak 5 meter. Jadi kecepatan yang digunakan itu sekitar 5 meter dibagi 5 detik. Jadi kecepatan yang Denis praktekkan tadi sekitar 1 meter per detik. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan kepada Ibu apa saja yang telah kalian ketahui mengenai kecepatan. Jadi kalian itu menggambarkan diri kalian jika kalian berangkat sekolah. Iya benar, itu merupakan salah satunya. Contohnya Ibu ya, ketika Ibu kan rumahnya sedikit jauh dari sini. Nah, Ibu menghabiskan sekitar waktu 2 jam untuk perjalanan 20 km. Jadi Ibu mengendarai kecepatan sekitar
10 km per jam. Coba di sini kalian buat pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan ini ya. Silakan satu orang cukup satu soal saja, tidak boleh menyontek dan tidak boleh sama. Oke? Ibu tunggu dalam waktu 5 menit ya. Oke anak-anak, setelah Ibu telah membaca dari soal-soal yang kalian kumpulkan tadi mengenai soal-soal yang kalian buat sendiri, Ibu telah memilih sekitar ada 5 soal yang menurut Ibu pertanyaannya lumayan bagus dan itu akan menjadi nilai plus baginya, dan Ibu akan membuat soal yang tidak jauh berbeda dari soal yang mereka buat tadi, dan itu akan menjadikan tugas kalian ya, tugas pekerjaan rumah saja, dan dikumpulkan untuk pertemuan pembelajaran matematika minggu depan. Jangan lupa ya, di situ kan ada tabel yang udah disiapkan di dalam buku cetaknya. Sekarang coba kalian buat di situ, bikin lagi di buku kotaknya, lalu diisi ya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah membahas mengenai kecepatan jarak dan waktu. Di sini Ibu telah mengenalkan kecepatan jarak dan waktu kepada kalian dan beberapa contoh soal dan juga prakteknya tadi. Nah anak-anak, Ibu tadi kan telah memberikan tugas kepada kalian. Ibu tolong kalian selesaikan, dikumpulkan minggu depan. Dan untuk sekarang boleh kita duduk yang rapi, kembalikan lagi kursinya ke tempat awal. Kita berdoa bersama. Oke, di sini dipimpin oleh teman kalian ya. Berdoa mulai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Nah, sekarang kan masa pandemi. Nih, selalu ingat pesan Ibu ya. Jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Terus cuci tangannya itu pakai sabun, lalu jangan sering memegang benda-benda yang benda tersebut umum dipegang oleh orang lain. Jika kita melakukan sesuatu yang umum atau yang mudah dipegang oleh orang lain, itu kita mencuci tangan. Sebelum makan kita mencuci tangan. Nah, Ibu menghimbau untuk kalian selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, dan untuk materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya itu ada di halaman berikutnya. Kalian bisa baca lagi untuk pemahaman kalian minggu depan. Minggu depan kita akan berjumpa lagi. Di sini Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.